warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Nurul Mahabbah Kampungan, channel yang membahas seputar elektronika. Dalam merakit sebuah power amplifier dibutuhkan keseimbangan dalam rangkaian komponennya, di antaranya speaker, transistor final, driver yang perlu kita pakai, serta PSU yang akan kita jadikan sebagai power supply. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi teori bagaimana cara saya dalam merakit sebuah power amplifier untuk mendapatkan hasil yang terbaik, walaupun kita hanya mengandalkan peralatan sederhana. Oke, seperti apa tutorialnya, seperti apa tips dan teknik yang saya pakai dalam merakit sebuah power amplifier. Simak terus video ini sampai selesai. Untuk para pemula, saya sarankan dalam merakit power amplifier jangan terlalu berambisi di watt besar, karena pada dasarnya dalam perakitan power amplifier itu sama teman-teman, baik power besar maupun power kecil. Kalau kita sudah paham dan mengerti dalam merakit power amplifier yang berskala kecil, mau merakit power amplifier berapa watt pun itu teorinya sama teman-teman. Yang terpenting di sini adalah memaksimalkan dulu power amplifier yang berskala kecil untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Setelah itu kalau benar-benar menguasai, barulah beranjak ke power kelas besar. Oke, agar tidak bertele-tele, kita lanjut ke teknik dalam perakitan power amplifier. Yang pertama kali kita tentukan dalam merakit sebuah power amplifier, tentunya speakernya teman-teman, karena speaker ini adalah ujung tombak dari hasil rangkaian kita. Baik atau tidaknya akan ditemukan oleh suara yang dihasilkan dari speakernya. Di sini saya akan mencontohkan, saya akan merakit power amplifier dengan speaker berdaya RMS-nya itu 100 watt 8 ohm. Jadi dari speaker 100 watt ini tidak mungkin saya membuat power sekelas 500 watt, 1000 watt atau yang lebih besar lagi, karena speaker ini cukup dihandle saja dengan power yang berskala 150 watt. Mau berapapun daya output power amplifier rakitan kita bro, kalau speakernya hanya berskala 100 watt, maka hasil yang dapat dihasilkan dari power amplifier rakitan kita ya hanya berkisar di 100 watt bro. Jadi dengan ini kan kita percuma saja kalau kita membuat power besar dengan biaya yang cukup mahal, kalau toh hasilnya nanti sama dengan power rakitan kita yang berskala di 150 watt. Jadi seperti itu bro. Kalau kita menggunakan driver yang berskala 150 watt, maka driver yang kita pakai akan bekerja secara maksimal. Coba kalau kita pakai driver yang berskala 500 watt, tentunya driver tersebut nantinya akan mengalami kendala, misalnya suara sember atau drivernya loyo
karena kekurangan daya asupan dari PSU. Power loyo ataupun sember di speaker itu banyak sekali teman-teman pemula yang tidak tahu, karena salahnya dalam memakai atau menentukan driver yang dipakai untuk power amplifier rakitannya. Speaker sember bisa disebabkan karena tegangan bias yang tidak seimbang atau bias pada transistor final itu terlalu kecil. Jadi speaker akan mengeluarkan suara yang loyo dan tidak seimbang karena kekurangan asupan dari daya PSU. Jadi di situ pentingnya kita menentukan PSU pada driver power amplifier kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut. Setelah kita menentukan driver yang kita pakai, lalu kita akan menentukan banyak dari transistor final yang akan kita pakai. Karena pada transistor final ini sebenarnya tidak menambah watt pada driver, teman-teman. Jadi transistor final ini hanya berfungsi sebagai penguatan, yang tentunya nanti berkaitan juga dengan besar PSU. Misalnya kita menggunakan transistor Toshiba yang memiliki output emitter 150 watt. Jadi dengan menggunakan satu set transistor Toshiba itu sebenarnya sudah cukup, teman-teman. Jadi kalau kita menambah satu set lagi transistor Toshiba, bukan berarti besar output power amplifier kita akan naik menjadi 300 watt. Ini yang banyak tidak dipahami oleh teman-teman, khususnya para teman pemula. Jadi kalau menurut saya ini benar atau tidaknya saya juga tidak tahu. Jadi transistor final itu tidak menambah watt tetapi menambah penguatan. Jadi untuk memaksimalkan kerja driver 150 watt ini dalam menghandle beban speaker yang dipakai, maka disinilah fungsi transistor final bekerja untuk membantu kerja driver 150 watt tadi. Tentunya masih berhubungan dengan daya PSU yang dimiliki. Jadi terlalu banyak transistor final itu juga tidak baik, teman-teman, karena PSU-nya akan memberi asupan kepada banyaknya transistor final, sehingga PSU-nya nanti yang ngos-ngosan. Jadi di sini kita juga perlu menyesuaikan untuk penambahan transistor finalnya, tentunya dengan daya PSU yang dimiliki. Jadi ini catatan buat teman-teman, dengan menambah transistor final bukan berarti menjadikan power kita akan lebih baik. Jadi untuk jumlah transistor final, alangkah baiknya jika disesuaikan dengan daya PSU yang kita miliki. Misalnya daya PSU kita masih mempunyai kelebihan daya dari besar driver. Jadi di situ baru kita bisa menambahkan transistor final. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Setelah semua rangkaian terpasang dengan seimbang dengan kebutuhan beban speaker, langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan, dan ini wajib untuk dipraktekkan
pada semua driver yang teman-teman rakai. Jadi ini berlaku untuk semua perakitan power amplifier setelah teman-teman selesai merakitnya, yaitu tegangan DCO. Jadi teman-teman wajib mengecek tegangan DCO, karena tegangan DCO yang lolos ke output speaker itu bisa membakar koil speaker. Selain dari membakar koil speaker, apabila tegangan DCO tidak nol, itu akan menyebabkan tegangan bias tidak seimbang, sehingga akan berdampak pada gerak maju dan mundurnya daun speaker. Apabila daun speaker maju mundurnya tidak seimbang, otomatis speaker akan mengeluarkan suara yang cacat, misalnya sember, seperti yang banyak teman-teman pemula alami dalam merakit sebuah power amplifier. Jadi sangat penting sekali dalam set DCO pada power amplifier. Untuk driver yang tidak memiliki setting DCO, yaitu yang tidak memiliki trim pot untuk setting DCO-nya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, cara mengatasi tegangan DCO pada driver yang tidak menggunakan trim pot. Itu ada di video saya sebelumnya. Jadi pada dasarnya driver pabrikan itu semuanya memiliki kualitas yang baik, meskipun di situ mempunyai karakter yang berbeda-beda, yaitu karakter suaranya. Tapi di situ sudah dilakukan tes dan uji coba pada masing-masing rangkaian driver power amplifier. Oke, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Jika video ini dianggap bermanfaat buat teman-teman, berikan like-nya pada video ini dan share kepada teman-teman agar semuanya bisa memahami bagaimana cara merangkai sebuah power amplifier menurut versi saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to DJ 5XD YTSPC.